Selamat berjumpa kembali para sahabat Insani. Saya Pastor Pius kali ini menjumpai Anda semua setelah sekian lama tidak berjumpa dan menjelang pekan suci ini. Saya menjumpai Anda semua untuk permenungan kita bersama kisah-kisah menarik. Sebelum Yesus menjalani kisah-kisah sengsara itu, kita diajak untuk sampai pada sebuah permenungan yang luar biasa, mengajak kita untuk sampai pada sebuah kebahagiaan rohani, bagaimana kita terpilih menjadi anak-anak Tuhan. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk permenungan kita di hari Jumat ini. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, di tengah masa puasa dan pantang kami, Engkau terus menyapa kami dengan sabdamu yang membawa kami untuk bangga menjadi anak-Mu sebagai murid-murid-Mu dan orang-orang yang Kau pilih. Berkatilah kami Tuhan untuk permenungan ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah." Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu Ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat suatu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar, dan banyak orang di situ percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Insani, orang yang terpilih menjadi orang terdekat, orang yang hebat, ada sebuah kebanggaan dalam dirinya. Ketika kita terpilih menjadi sahabat orang yang hebat dalam sebuah kota, ada sebuah sukacita dalam diri kita. Ketika pejabat dalam kota itu menyapa kita sebagai saudara, ada sebuah sukacita di dalamnya. Ketika kita masuk dalam kelompok komunitas orang-orang yang hebat, kita mengalami sukacita dan sungguh-sungguh sebuah kebanggaan. Bayangkan seandainya presiden mengatakan kepada kita suatu waktu, "Engkau sahabatku, engkau adalah saudaraku, mulai sekarang kita bersahabat." Ada sukacita. Ketika di tengah masyarakat tiba-tiba pejabat di kota itu mengatakan, "Hai saudaraku," dan orang menyaksikan kita adalah saudara dari pejabat itu, ada sebuah kebanggaan. Itu kebanggaan semua sebagai anak-anak manusia di tengah dunia ini. Ketika orang-orang hebat di dunia ini mengatakan mengaku kita sebagai sahabatnya. Sukacita semu sebagai manusia. Saya teman bupati, saya bersahabat dengan gubernur, saya bersahabat dengan presiden, saya bersahabat dengan raja, saya bersahabat dengan sultan. Sekian banyak sebuah kebanggaan sebagai anak manusia di tengah dunia ini ketika orang-orang hebat itu menyapa kita sebagai sahabatnya. Tetapi saudara-saudara terkasih, hari ini kita bangga, jauh lebih bangga lagi, karena Yesus yang mengatakan kepada kita, kita adalah anaknya, kitalah sahabatnya. Bahkan dikatakan kita termasuk orang yang percaya kepadanya.
Karena begitu banyak orang yang mendengarkan Yesus pada waktu Yesus datang, tetapi mereka tidak percaya kepadanya. Banyak yang menyaksikan banyak menyaksikan orang-orang yang disembuhkan, banyak menyaksikan bagaimana Yesus menyembuhkan orang, menyaksikan bagaimana Yesus membuat mujizat, bagaimana Yesus berbuat baik. Kemudian dikatakan mereka tidak percaya. Bahkan dikatakan mereka mau menghukum, mau membunuh Yesus. Mereka menolak Yesus. Padahal dengan mata mereka melihat bagaimana Allah berbuat baik kepada mereka. Bagaimana Yesus mereka dengarkan secara langsung dengan telinga mereka. Mereka bahkan bisa menyentuh Yesus. Tapi mereka tidak terpilih menjadi orang yang percaya. Dan Anda dan saya adalah termasuk orang yang percaya. Banggalah kita, banggalah Anda, banggalah saya. Saya termasuk orang di antara mereka yang mendengarkan meskipun tidak langsung, tetapi saya percaya. Anda pun tidak pernah mendengarkan Yesus secara langsung, tetapi Anda percaya, Anda bangga menjadi sahabat dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Inti Injil hari ini, berbahagialah kita bahwa kita termasuk di antara mereka yang percaya kepada Tuhan, karena dikatakan melihat apa yang diperbuat Yesus, tanda-tanda yang dilakukan Yesus, dan kemudian dikatakan banyak orang di situ percaya kepadanya. Kita salah satunya. Kita yang tidak mendengarkan secara langsung, tetapi mau percaya kepada Tuhan, sebuah sukacita. Hari ini Anda berpuasa, Anda berpantang. Berpantang untuk siapa? Berpantang karena siapa? Karena keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang Anda lakukan, puasa yang Anda buat, pantang yang Anda buat sebagai sebuah pertobatan adalah karena kebanggaan, karena sukacita, karena merasa sungguh-sungguh anak Tuhan Yesus. Dan sebagai orang yang percaya kepadanya, kita melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai murid-murid Tuhan yang percaya kepadanya. Saudara-saudara terkasih, selamat berpuasa, selamat menyiapkan diri Anda untuk memasuki pekan suci. Banggalah menjadi pengikut Tuhan. Maka jalanilah minggu-minggu sengsara itu dengan sukacita, dengan bangga. Saya adalah anak Tuhan Yesus, saya adalah pengikut Tuhan Yesus, saya adalah orang yang percaya kepadanya karena pewartaan, karena kesaksian, karena menyaksikan, karena melihat, karena merasakan kuasa dan perbuatannya yang luar biasa. Selamat memasuki pekan suci. Tuhan memberkati jalan salib, jalan sengsara, minggu suci yang Anda lakukan, puasa dan pantang yang Anda lakukan. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lorotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Vius Octavianus. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.